Halo, di video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy S7 Anda. Custom ROM adalah versi modifikasi dari sistem operasi yang memungkinkan Anda mendapatkan OS yang lebih baru, seperti Android terbaru, sehingga Anda bisa mengakses aplikasi dan fitur-fitur terbaru. Mungkin tidak semuanya. Tidak semua fitur akan tersedia di ponsel lama seperti ini, tapi menurut saya, dalam banyak kasus, ini layak dilakukan untuk memberikan kehidupan baru pada ponsel lama Anda. Jadi mari kita mulai. Pastikan jika Anda memiliki data penting di Samsung S7 Anda harus mencadangkannya karena menginstal custom ROM akan menghapus semua data Anda. Jadi cadangkan data Anda. Lalu pastikan juga Anda tidak sedang masuk ke akun Google. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu ke cloud dan akun, kemudian pilih akun, dan jika Anda memiliki akun Google yang terdaftar di sini, klik akun tersebut lalu hapus. Sekarang, jika Anda sudah tidak memiliki akun Google, kita bisa mulai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke bagian tentang ponsel. Di sini, Anda bisa memeriksa model Anda. Jika Anda memiliki model yang sama dengan saya, yaitu SMG 930F, Anda bisa menggunakan tautan di deskripsi di bawah untuk mengunduh custom ROM. Saya akan menjelaskan tentang file-file tersebut nanti. Tapi sekarang, mari kita lanjutkan langkah berikutnya. Namun, jika Anda memiliki model yang berbeda, Anda mungkin masih bisa mengikuti video ini. Jika Anda memiliki ponsel yang mirip, seperti Anda tahu, yang ada tombol home-nya. Dan ya, pokoknya yang tampilannya mirip dengan S7 ini. Anda tetap bisa mengikuti video ini, tapi file-file yang dibutuhkan harus Anda cari sendiri. Tapi Anda juga bisa mencoba mencari di channel kami untuk video lain tentang Samsung lainnya. Sudah cukup banyak yang direkam, jadi saya rasa itu juga bisa membantu jika Anda melihat video-video tersebut. Video-video itu untuk model lain. Sekarang mari kita masuk ke informasi perangkat lunak dan tentang ponsel. Lalu ketuk nomor build sebanyak 7 kali, kembali ke halaman utama dan cari opsi pengembang. Kemudian aktifkan OEM Unlock dan klik nyalakan. Sekarang, ingat, ini akan menghapus semua data Anda, jadi pastikan Anda sudah melakukan backup dan sudah keluar dari akun Google Anda. Sekarang kita perlu menggunakan komputer karena bootloader kita sudah terbuka. Ini adalah ponsel lama, jadi membuka bootloadernya tidak mengharuskan Anda masuk ke mode device unlock. Setelah mematikan ponsel dan ya, sekarang mari kita ke komputer seperti yang saya bilang tadi, dan kita akan melakukan beberapa hal. Pertama-tama, di sini saya sudah membuka situs web Mega. Nah, ini adalah tautannya yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Silakan periksa jika Anda tidak bisa melihatnya di bagian deskripsi ini. Untuk alasan apapun, ini tautannya, jadi Anda bisa langsung mengetiknya di browser Anda. Custom Recovery adalah mode pemulihan yang perlu Anda unduh agar bisa menginstal custom ROM. Jadi pilih dan unduh di sini. Sekarang mari kita kembali, lalu pergi ke custom ROM. Saya sudah menyiapkan dua versi yang berbeda. Yang ini, yaitu S10 port, artinya akan memiliki One UI. Tampilannya pada dasarnya akan seperti sistem Samsung. Tapi ini akan lebih baru, meskipun tidak terlalu jauh lebih baru juga. Jadi Anda juga bisa memilih lineage yang sudah menggunakan Android 14. Saya tidak yakin One UI 4.1 itu apa. Nanti saya cek. Sepertinya itu Android 12. Ya, itu Android 12, tapi tampilannya seperti Samsung, atau Android 14 yang tampilannya seperti sistem Google Pixel. Saya akan menggunakan yang itu dan ada dua file karena file dasarnya tidak mendukung layanan Google, jadi Anda juga perlu mengambil file kedua. Dan jika Anda memilih yang ini, hanya membutuhkan satu file, dan Anda bisa memilih mana saja yang Anda suka. Dan Anda bisa mencoba keduanya. Anda juga perlu menggunakan Universal Cleaner dan Universal Partitioner. Jadi nakain sorter dan gunduh dua file dari lineage ini, dan dua file Universal ini. Sekarang kita bisa pergi ke situs web kita, yaitu horuset.info, lalu pergi ke bagian download, di menu download. Oke, ada iklan di bagian download. Anda perlu mencari driver Samsung.
Biasanya beberapa ada di bagian atas daftar, tapi kalau tidak, cukup ketik saja di sini. Klik pada download. Pastikan yang Anda unduh adalah yang ini dengan gambar ini. Sekarang pergi ke download lagi dan cari Odin. Anda bisa lihat ini adalah Odin. Internet saya tidak berfungsi dengan baik seperti yang saya temukan hari ini. Ya, kamu bisa lihat ini memang tidak berfungsi dengan baik. Jadi mari kita coba muat ulang halamannya dan saya akan masuk lagi. Oke, itu dia. Kamu bisa lihat versinya 3.14.4. Klik pada download di sini. Saya sudah mengunduhnya. Dan kemudian kita bisa pergi ke folder unduhan kita yang ada di sini. Dan sekarang mari kita cari dulu driver Samsung, lalu klik kanan pada file tersebut. Lalu klik extract all dan klik extract. Itu akan menghasilkan folder ini. Bahkan mungkin akan terbuka secara otomatis. Kamu akan menemukan file driver USB ini, buka, dan setelah kamu install, kamu harus merestart komputermu. Saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan melakukannya, tapi pastikan untuk merestart komputermu, kalau tidak mungkin tidak akan berfungsi. Sekarang hal berikutnya adalah Odin yang ada di sini. Buka-buka, lalu kamu juga harus mengekstrak filenya terlebih dahulu. Dengan klik kanan, lalu klik extract all, kemudian extract, dan kamu akan menemukan Odin Exa. Sekarang, siapkan kabel micro USB, pastikan kabel tersebut bisa digunakan untuk transfer file. Sebentar lagi, kita akan tahu apakah kabelnya berfungsi. Tapi pertama-tama, kita perlu memasukkan ponsel kita ke mode download. Untuk melakukannya, matikan ponsel dengan menekan dan menahan tombol power, lalu ketuk power off, ketuk lagi. Dan sekarang, setelah ponsel mati, ponsel akan bergetar. Tunggu tambahan 10 detik agar dingin, lalu tekan dan tahan tombol power, tombol volume bawah, dan tombol home secara bersamaan. Jadi sekarang saya menekan ketiganya, power, volume bawah, dan tombol home, lalu tekan volume up. Sebentar saja, sekarang Anda sudah masuk ke mode download. Sekarang Anda bisa mencolokkan kabel jika belum terpasang. Dan jika ponsel Anda muncul sebagai port COM di daftar, itu berarti driver sudah terpasang. Setelah menginstal driver, pastikan komputer sudah di-restart. Jika tidak, proses ini mungkin tidak akan berjalan. Dan itu juga berarti kabelnya berfungsi dengan baik. Pergi ke opsi di sini dan pastikan auto reboot dan factory reset time tidak dicentang. Pada dasarnya, semuanya harus tidak dicentang di sini. Lalu klik tombol AP. Dan pilih TWRP yang baru saja kita unduh untuk ponsel kita. Kemudian klik Start. Sekarang, ketika muncul tulisan pass, Anda bisa langsung restart ponsel Anda. Namun untuk melakukannya, Anda harus menekan kombinasi tombol. Pertama, tekan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik sampai layar mati. Dan setelah itu terjadi, sambil tetap menekan tombol power, pindahkan jari Anda dari volume bawah ke volume atas dan tambahkan satu jari lagi di tombol home. Jadi mari kita lakukan. Tekan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik. Dan setelah layar mati, pindahkan ke volume atas dan tambahkan juga tombol home sambil tetap menekan tombol power. Sekarang Anda bisa melihat kita berada di logo Samsung Galaxy S7. Saya bisa melepas tombol power dan tetap menekan tombol home serta volume atas. Lalu perangkat akan masuk ke TWRP. Sekarang saya akan menggeser untuk mengizinkan modifikasi. Kemudian mari kita pergi ke wipe, format data, ketik yes, lalu setujui. Dan sekarang di file explorer kita, ketika Anda pergi ke this PC, Anda akan menemukan Galaxy S7. Mari kita kembali ke sini dengan tombol kembali ini, karena tombol ini juga berfungsi. Jadi bisa pakai yang ini atau yang itu. Lalu pergi ke penyimpanan internal di sini, dan disinilah Anda perlu menyalin. File Repartitioner. Jadi buka folder Downloads, lalu cari File Repartitioner. Saya akan menekan Ctrl+C, tapi Anda juga bisa klik kanan, lalu pilih Copy. Kemudian buka Galaxy S7, penyimpanan internal, dan bisa tekan Ctrl dan V, atau klik kanan lalu pilih Paste.
Kemudian klik install di TWRP dan pilih repartitioner. Sekarang geser untuk konfirmasi flash dan tunggu sebentar. Kemungkinan besar, kemungkinan besar, akan merestart ponsel secara otomatis. Oke, mari kita tunggu sebentar. Sekarang sedang menjalankan skripnya. Saya tidak akan memotong video di sini supaya kalian bisa melihat semuanya dengan jelas. Kalian bisa lihat layarnya menjadi gelap. Saya tidak yakin. Ya, nah di sini tertulis akan reboot kembali ke recovery dalam 5 detik dan sekarang sedang melakukannya. Jadi saat layar mati pertama kali, itu karena itu hanya masuk mode tidur, bukan reboot. Sekarang, sebentar lagi ponsel akan kembali ke recovery. Jadi kita akan masuk ke menu wipe lagi. Oke, mari kita swipe untuk mengizinkan modifikasi, klik wipe, format data, ketik yes, setujui, tunggu sebentar, kembali beberapa kali, dan sekarang cari Universal Cleaner. Saya akan Ctrl+C itu, pergi ke penyimpanan internal Galaxy S7, Ctrl+V atau tempel, lalu klik install. Saya tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya, aneh juga. Iya, itu memang sangat menarik. Karena sebenarnya filenya ada di sana. Memang ada di sana. Kabel saya sudah terpasang dengan benar, tapi tahu tidak apa yang akan saya lakukan? Saya akan wipe lagi saja. Kita coba lagi. Oke, sekarang filenya tidak ada. Sekarang saat saya ke sini, filenya juga tidak ada. Jadi mari kita klik Ctrl dan V install dan sekarang filenya ada. Oke, sekarang mari kita swipe untuk konfirmasi flash. Perangkat akan reboot dalam 5 detik. File-file ini memang dibutuhkan, tidak peduli custom ROM apa yang kamu install. Jadi ya, kita lihat saja nanti. Tunggu saja dulu sebentar ya. Itu, lalu sebentar lagi kita akan coba install sisanya. Sekarang saya akan buka jendela lain, File Explorer. Mari kita swipe untuk mengizinkan modifikasi. Sekarang mari swipe lagi, format data, ya. Kembali, dan sekarang pergi ke folder downloads, lalu saya pilih lineage dan nick, gaps. Jadi saya akan pilih keduanya, atau bisa juga satu persatu. Ctrl+C, Ctrl+V. Akan butuh waktu sedikit lebih lama untuk menyalin file-file ini. Ingat micro USB tidak terlalu cepat, dan file-file ini juga tidak kecil. Jadi kamu bisa lihat butuh waktu 2 menit. Saya akan kembali lagi setelah selesai. Oke, hampir selesai. Dan sekarang, mari kita pergi ke menu install. Kenapa ini tidak terbuka ya? Install dan pertama pilih lineage, lalu konfirmasi flash. Kamu bisa lihat, ini akan memakan waktu sebentar. Dan untuk berjaga-jaga, sebaiknya klik layar sesekali. Setiap beberapa detik supaya layarnya tidak mati. Karena, saya tidak mau itu terjadi. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja tidak akan terjadi apa-apa. Menghentikan update, menghentikan instalasi. Tapi saya memang selalu melakukannya saat file sedang diinstal. Hanya untuk memastikan saja, kamu tahu. Saya hanya mengetuk layar saja. Seperti ini, dan sebentar lagi kita akan menginstal NEK G Apps.
Oke, kamu bisa lihat itu sudah ada di sana. Mari kita kembali. Sekarang kita ke Enigg Apps. Silakan geser layarnya sekali lagi, lalu ketuk beberapa kali secara perlahan. Atau tidak usah ketuk kalau kamu tidak peduli. Kamu selalu bisa mengulangi prosesnya dengan menghapus sistem lagi. Dan menyalin filenya lagi lalu menginstalnya. Kamu bisa lihat ini sedang menjalankan beberapa layanan Google, dan layanan-layanan ini sangat penting agar sistem bisa berjalan dengan baik bersama Google Apps. Dan ini bukan sebenarnya menginstal bloatware Google, seperti aplikasi Google Calendar. Memang tertulis Google Calendar, tapi itu adalah sync adapter. Jadi, itu ada untuk melakukan sinkronisasi dengan akun Google-mu, bukan sekadar memberikan bloatware. Nanti kamu akan lihat saat menyiapkan ponsel tidak akan ada banyak aplikasi Google. Yang ada hanya Google Play Store dan sepertinya hanya itu saja. Ya, tapi juga menginstal Google Keyboard, menginstal seperti beberapa framework layanan, beberapa hal lain seperti cuaca, dan ya, tapi itu tidak banyak. Dan itu sangat penting agar kamu bisa menggunakan ponsel secara normal. Ya, dan filenya memang cukup besar. Saya akan cek sebenarnya. Saya agak penasaran seberapa besar filenya. Tidak, nah ternyata tidak sebesar itu. Oke. Ya, ukurannya 380 MB. Ya, tapi ponselnya butuh waktu sebentar karena harus mengekstrak file zip-nya. Semakin banyak file di dalam file zip-nya, biasanya semakin lama prosesnya. Sekarang kita bisa langsung reboot sistem dan seharusnya akan masuk ke sistem. Yang saya rasa saya sudah bisa menutup semuanya. Jadi saya akan lakukan itu. Oh, ternyata saya bahkan membuka aplikasi yang sama 2 kali. Ya, mari kita lihat bagaimana proses bootingnya. Gak butuh waktu terlalu lama. Saya kira akan sedikit lebih lama, tapi kamu bisa lihat ini sudah mulai memuat. Jadi ini akan langsung muncul. Dan jika kamu sudah melakukan semuanya dengan benar, kamu seharusnya sudah bisa menggunakan ponselnya. Sekarang semuanya seharusnya sudah berfungsi. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin kembali ke sistem default di ponsel, kamu selalu bisa menonton video di channel kami tentang cara menginstal stock ROM. Dan itu akan membantumu untuk hal tersebut. Mari kita tunggu sebentar. Saya akan jeda videonya dulu dan nanti saya akan kembali lagi. Dan ponselnya udah menyala. Kita bisa mulai mengaturnya. Saya akan mengaturnya dengan cepat, hanya untuk menunjukkan seperti apa tampilan sistemnya. Jadi saya akan lewati jaringan seluler. Saya akan lewati Wi-Fi untuk sekarang. Saya selalu bisa menyambungkannya nanti. Ya, saya akan lewati itu. Terima saja. Bagaimana cara saya melewatinya? Saya tidak bisa. Oke, kalau begitu mari pilih pola dan sidik jari. Kamu sebenarnya bisa menyesuaikan ukuran pola. Itu keren. Saya paksa yang pakai 3x3 saja, Kai, dan saya akan lewati di sini. Ya, tapi bisa menyesuaikan ukuran pola itu keren banget. Saya sudah lama tidak melihat fitur seperti itu. Dan kamu bisa lihat, ini semua adalah aplikasi yang terpasang di ponsel secara default. Jadi kamu hanya mendapatkan Google, Play Store, dan aplikasi paling dasar yang mungkin kamu dapatkan. Dan sekarang semuanya berjalan dengan baik. Jadi, ya, saya harap kamu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan saya akan bertemu kamu di video berikutnya.